Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang nonton video ini di YouTube, saran saya adalah baca dulu artikelnya karena saya nggak akan menjelaskan lagi gitu loh. Kita akan langsung menonton cuplikan adegan yang saya ambil dari film gitu. Terus kita juga akan bahas kosakata yang dipakai di situ. Jadi nggak ngebahas lagi artinya. Kalian baca aja dulu di kotak. Saya berikan link menuju artikelnya di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Nah sekarang kita lihat layarnya. Ini blog saya, ini nanti saya artikelnya, penjelasannya di situ. Oke, nah cuplikan adegan yang akan kita tonton ini dari film ini nih, Prison Break, complete season 1 episode 1. Nah kalau kalian mau nonton filmnya, saya nggak ngasih link filmnya karena itu kan ilegal juga ya kalau saya kasih link. Kalian, saran saya nonton aja langganan Disney Hotstar. Buat kalian yang pakai Telkomsel, itu kalian beli paket yang ada langganan Disney Hotstar-nya nggak mahal kok. Itu kalian bisa nonton banyak ini film-film semua di sini dan bisa kalian pakai buat belajar. Ini cukup banget kok. Dan menurut saya ini Disney Hotstar ini bagus banget karena film-film yang di sini tuh film-film seri gitu. Film-film seri yang season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bagusnya kalian nonton film-film yang serial seperti itu, kalian akan menemukan lagi kata-katanya dipakai lagi. Oh jadi penggunaannya begitu gitu loh. Film serial buat belajar bahasa Inggris menurut saya jauh lebih bagus ketimbang film lepas yang sekali lepas gitu. Sekali udahan. Ini kan Prison Break season 1 episode 1, season 2 season 1 episode 3, episode 5 sampai 26 kalau nggak salah. Terus ada sampai season 5 gitu loh. 9 episode, 24 episode kayak gini kan. Nah, kita langsung aja ya. Oke, ini ceritanya Prison Break, ini ceritanya di penjara. Oke. Nah, si Mike Scofield ini baru aja masuk penjara. Dia masuk penjara tuh dengan tujuan untuk kabur dari penjara karena kakaknya di penjara dengan tuduhan yang salah sebenarnya. Dia pengen ngebawa kabur kakaknya gitu. Oke, terus dia akhirnya melakukan kejahatan sampai akhirnya dia dimasukin di penjara yang sama dengan kakaknya. Di sini dia ngomong si penjaranya. The first commandment is you got nothing coming. The first yang pertama, commandment itu kayak peraturan yang pertama adalah you got nothing, kamu mempunyai tidak yang datang. Itu terjemahan kata per katanya begitu ya. Tapi saya terjemahkan kemudian menjadi peraturan pertama adalah lu nggak bisa minta perlakuan khusus apapun. Saya terjemahkan ke lu gitu karena saya orang Jakarta, lebih lama tinggal di Jakarta, lebih biasa pakai gue lu, dan ini konteksnya ini informal kan antara si sipir penjara. Si sipirnya biasanya akan ngomong gue lu, tapi kalau si napinya biasanya diminta untuk berkata yang lebih formal gitu kan. Biasanya kondisi kan seperti itu. Peraturan pertama adalah lu gak bisa minta perlakuan khusus apapun. You got nothing coming. Ini agak susah nerjemahinnya, saya sempat nyari juga artinya apa sih. Ternyata ada yang nanya di sini. Basically it means something like everything can be taken away at any time for any reason. Pada dasarnya itu artinya adalah semuanya bisa diambil kapanpun, nggak perlu pakai alasan gitu. Tapi dengan konteks di sini ya kan karena kalau masuk ke penjara dia nggak bisa punya perlakuan khusus, nggak bisa ada yang nyamperin atau segala macam. Dan memang di penjaranya dia juga nggak ada apa-apanya juga di ruangannya dia kan, di kamar penjaranya dia juga nggak ada apa-apaan gitu. Jadi ya di sini everything can be taken away, apa juga yang mau diambil gitu dari situ gitu kan, nggak ada juga. Jadi dia nggak bisa minta perlakuan khusus, nggak bisa diminta di perlakuan apapun ke dia gitu. Kurang lebih seperti itu. What's the second commandment? What's the second commandment? What is the second? What itu singkatan dari what is. What's singkatan dari what is. What is the second? Second yang kedua. Peraturan yang keduanya apa gitu. See commandment number 1. See, lihat commandment, peraturan. Nomor 1. Lihat peraturan pertama. Gotcha. Gotcha itu sebenarnya singkatan dari I have got you. Ini formalnya ini ya. Jadi informalnya jadi begitu. Gotcha.
Gacha itu bisa punya arti ngerti, atau bisa juga dipakai ketika orang ngeprank, kena lo gitu, gacha gitu, kayak gitu itu bisa. Tapi di sini artinya adalah mengerti dia. Di sini kalian bisa lihat nih, gacha, I understand what you've communicated. Saya mengerti apa yang kamu komunikasikan, apa yang kamu ucapkan gitu, maksudnya gitu. Nah di sini si Michael Scofield ini ketika si penjala jelasin si commandment number 1, terus dia bilang gacha. Tapi lihat deh cara dia ngomong gachanya. Gotcha. One. Gotcha. Gitu. Gacha. Iya gue ngerti. Kayak gitu. Iya gue ngerti. Oh iya gue ngerti. Kayak gitu agak ngeselin gitu loh. Nah makanya di si sipir penjaranya lihat ya muka ekspresinya. Gotcha. Oke ya elah gue ngerti gitu. Karena dia bilang gitu kan, lihat peraturan pertama, peraturan keduanya apa? Lihat peraturan pertama. Iya gue ngerti gitu. Kayak gitu dia ngomongnya. Ya elah, lihat peraturan pertama mah garing kayak gitu kan. Tapi tidak diucapkan, tapi dia bahasa tubuhnya kayak gitu, kayak ya gue ngerti. Ya gue ngerti. Gotcha. Nah terus dia langsung begitu lihat gini kan, wah ini orang nyolot gitu. You talking out the side of your neck. You talking out the side of your neck. Nah ini di sini sebenarnya ini kata-kata yang slang penjara yang saya juga nggak tahu artinya apaan. Saya belajar dari sini, dari Learn English with Prison Break. Saya sangat menyarankan kalian kalau belajar bahasa Inggris nonton subscribe di ini YouTube channel ini, Learn English with TV Series. Bagus banget dia menjelaskan. Hear properly or didn't understand. That girl. Tuh, dijelasin pakai contoh-contoh kayak gini gitu. Oke. Terus dia jelasin di situ gitu loh. Nah, terus kemudian si Scofield ini ceritanya dia nggak, ini sebenarnya kata-kata yang biasa digunakan di dalam penjara. Bahkan si Scofield aja nggak ngerti arti ini. You talking out the side of your neck. Ini kalau diterjemahkan ke arti literalnya, harfiah, ini sebenarnya ada R-nya. Are you talking out the side of your neck? Apakah kamu berbicara di luar dari neck itu leher, di luar dari leher kamu? Kan dia juga nggak ngerti ini si Scofield. Apaan sih lu ngomong apaan sih? Terus kemudian dia ngomong gini. Come again? Come again? Come again? Lihat ekspresi mukanya. Come again? Come again? Come again? Nah, come again? Come again? Maksudnya apa? Gitu. Apa? Apa gitu? Maksudnya? Gitu. Come again? Maksudnya dia nggak tahu gitu, dia nggak ngerti dia ngomong apa sih. Terus baru kemudian si sipir penjaranya nggak ngulangin lagi, tapi dia pakai kata-kata yang lain karena dia nggak ngerti gitu, maksudnya apaan sih, lu ngomong apaan sih gitu. Gitu. I said, are you being a smart ass? I said, are you being a smart ass? I said itu kan bentuk lampau ya. Tadi tuh gue bilang gini, maksudnya. Tadi tuh gue bilang, are you being a smart ass? Smart ass itu sok tahu, smart itu pinter, ass itu pantat pinter. Jadi bisa sok pinter, bisa sok tahu. Orang yang nyebelin deh, pokoknya orangnya sok tahuan gitu, lu sok pinter gitu. Tadi itu gue bilang, lu mau coba-coba jadi anak sok pinter di sini. Lu mau coba-coba jadi orang sok pinter di sini, kayak gitu. Just trying to fly low, avoid the radar, boss. Just trying to fly low, avoid the radar, boss. Just trying. Oke, di sini ada I'm just trying di sini sebenarnya. I'm just trying to fly, tapi dia nggak pakai, dihapus aja. Just trying hanya mencoba untuk fly, terbang. Low itu rendah, terbang rendah. Avoid menghindari. Radar itu radar. Saya hanya mencoba untuk terbang rendah menghindari radar, bos. Terus kemudian Do my time and get out. Do my time, melakukan waktu saya. Ini terjemahan kata per katanya dulu ya. And get out, dan keluar. Get out tuh mendapatkan keluar kalau diartikan kata per kata. Get out itu diartikan kata per kata mendapatkan keluar, tapi artinya adalah keluar. Oke, jadi di kalau dibenerin terjemahannya, di sini saya nggak mau macem-macem gitu.
Just trying to fly low, avoid the radar, bos. Maksudnya adalah saya berusaha untuk terbang di bawah radar, bos. Maksudnya dia ngomong kayak gitu adalah di sini saya nggak mau macem-macem. Ibaratnya dia itu mau terbang, jadi ibaratnya dia itu mau terbang rendah ngindarin radar, jadi nggak mau macem-macem lah. Pokoknya gue mah yang aman-aman aja dah gitu. Do my time, di sini do my time itu lebih terjemahannya jadi menghabiskan waktu dia di situ, menjalani hukuman kan di situ, masuk situ. Habiskan waktu saya secepatnya di sini dan keluar. There isn't any flying under my radar. There isn't any flying under my radar. There isn't, there is not. Okay. Any flying itu flying sebenarnya. There is not any flying under my radar. Nggak ada yang terbang di bawah radar saya, begitu. Gitu maksudnya nggak ada deh. Gue pasti tahu gitu, nggak ada di sini tuh, nggak ada yang terbang di bawah radar. Pokoknya semua yang ada di sini gue pasti tahu. Maksudnya dia tuh ngomong gitu. Di sini lu nggak bisa terbang di bawah radar. Gue bisa tahu. There isn't any flying under my radar. Good to know. Good to know. Good to know itu bagus untuk tahu. Sebenarnya terjemahan kata per katanya begitu. Good to know itu diucapkan ketika orang memberikan informasi ke kita. Dia tuh gini-gini. Kemarin tutup tempat itu tuh tutupnya ini loh gini-gini. Oh, good to know gitu. Misalnya kita mau pergi kemana? Itu tuh tempat itu kemarin buka nih jam segini, tutupnya sini. Oh, good to know gitu. Jadi kayak gitu diberikan tahu informasi. Nah, di sini kan si sipir penjaranya menjelaskan there is not any flying under my radar. Oh, okay. Good to know. Bagus untuk tahu. Itu terjemahan kata perkataannya seperti begitu, tapi kemudian saya terjemahkan menjadi oke lah kalau gitu. Saya paham bisa kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat gitu. Bahwa terjemahan ini nggak harus seperti ini. Ini gaya saya menerjemahkan. Nanti gaya kalian menerjemahkan akan mungkin lain lagi, tapi tetap aja maksudnya kurang lebih sama. Mungkin kalian, saya lebih suka pakai kata-kata ini gitu. Biasanya saya kata-katanya pakai ini, ya silakan. Tapi tetap artinya tetap kesana gitu lah. Maksudnya tetap dapat. Itu yang paling penting. Jadi di sini saya berusaha kita belajar bahasa Inggris lewat cuplikan adegan di mana kalian bisa melihat konteksnya, situasinya, diucapkannya seperti apa, kapan diucapkan, artinya seperti apa gitu. Karena yang paling susah bagi saya, kalau menurut saya, ketika belajar bahasa Inggris itu adalah menggunakannya, tahu penggunaannya gitu. Tahu menggunakannya kapan dan di konteks yang seperti apa gitu. Karena perbedaan budaya antara kita dengan bahasa Inggris itu tadi. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai ini nih. Penjelasan contoh penggunaan come again di cuplikan adegan Prison Break. Sampai ketemu lagi, talk to you soon and bye now.